Sepak terjang Pansus Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memunculkan ketegangan antara lembaga anti rasuah itu dan DPR. Suara-suara penolakan terus bermunculan, bahkan Presiden Joko Widodo diminta turun tangan memberikan sikap terkait hal ini. Kamis lalu, sejumlah guru besar yang tergabung dalam Guru Besar Anti Korupsi mendatangi kantor staf Presiden untuk memberikan dukungan moral kepada KPK. Mereka ingin Presiden Joko Widodo berbicara keras terkait pelemahan-pelemahan yang terjadi di lembaga anti rasuah pada saat ini. Pak, kami pun mengharapkan ada suatu pernyataan yang cukup keras ya dari pimpinan negara dalam hal ini ya, Bapak Presiden. Karena ini masalah penyakit yang tidak bisa dibiarkan. Negara ini mau dibawa kemana kalau korupsi malah dilindungi. Ya, jadi perlu ada satu statement dari kepala negara ya yang mengatakan bahwa jangan diganggu ini KPK karena sedang bekerja, karena sedang melakukan suatu tugasnya. Jangan ada pembelokan isu, ya. Politik boleh, tapi harusnya politik mendukung kepada KPK. Jangan membelokkan isu. Permintaan yang hampir sama juga pernah disampaikan KPK. Ketua KPK Agus Raharjo meminta Presiden turun tangan terhadap pansus angket KPK. KPK menilai pansus angket merupakan upaya pelemahan KPK. Di negara kita kan paling tidak ada kekuasaan legislatif, ada eksekutif, kemudian yudisial. Kalau KPK posisinya sebenarnya kan di yudisial ya. Nah, sekarang legislatif sudah bersuara, yang kita perlu tunggu dengarkan yang di eksekutif bagaimana. Suara seperti apa sih Pak diharapkan? Ya paling tidak sama dengan suaranya KPK lah. Hak angket kemudian ke kita. Pertama apa itu tepat? Ya. Kedua kemudian juga cara pengambilan keputusan hak angket itu apa itu juga kemudian sudah tepat. Itu semua kan tidak kita bisa bawa dalam perdebatan. Itu semua kan harus melalui jalur hukum. Salah satunya misalkan minta pendapat dari MK, MA, kan gitu kan. Analis komunikasi politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun-Gun Herianto mengatakan, saat pansus angket KPK baru dibentuk, Presiden bisa mengambil peran dengan mendekati parpol pendukung pansus yang juga mendukung pemerintah. Kan ada kongsi yang kemudian menjadi pembentuk pemerintahan. Tapi ada anggota pansusnya juga dari partai. Justru itu, makanya kemudian akhirnya kan pansus terbentuk dan proses politik bergulir. Dan saya melihat ini sudah merambah kemana-mana nih, ketika misalnya datang ke Sukamiskin dan kemudian melakukan blow up opini publik, yang kemudian dalam tanda petik saya melihat itu ada indikasi-indikasi mendegradasi, ya kan, dengan pernyataan misalnya pada saat pasca pengunjungan ke Sukamiskin itu terhadap institusi KPK. Lantas bagaimana sikap Presiden? Staf khusus Presiden bidang komunikasi Johan Budi menyebut Jokowi tidak bisa mengintervensi hak angket. Namun Presiden akan menolak setiap upaya pelemahan kepada KPK. Ya, angket sekali lagi itu secara konstitusional adalah hak yang dimiliki oleh DPR. Ya. Jadi di awal Anda sampaikan bahwa kalau ingin melihat apakah ada oknum KPK yang tidak benar, tentu bukan lembaganya yang yang diotak-atik kan, bukan naungan undang-undang yang membawahi KPK yang diotak-atik gitu. Tetapi sebut aja siapa dari oknum KPK itu yang tidak sesuai dengan koridor hukum dalam menjalankan fungsinya. KPK menjadi harapan masyarakat untuk memberantas korupsi, dan KPK menunjukkan kinerjanya untuk melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Tim Liputan Kompas TV.